Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, berkah dan berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang kita bersama kiranya ingin mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu syar'i yang tak lain tak bukan tujuan kita kembali kepada diri kita sendiri untuk mengobati kebodohan yang ada dalam diri kita, kejahilan yang kiranya kejahilan itulah yang membuat manusia jauh dari Allah, yang membuat manusia tidak paham bahwasanya dia berada dalam kerugian. Manusia karena kejahilannya tersebut membuatnya tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah, dengan pemberitahuan yang Allah sampaikan baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah ataupun yang ada di sekeliling kita. Kejadian-kejadian yang sering kita lihat, kita saksikan, bahkan kita sendiri yang mengalaminya. Nah, hanya sedikit dari kita yang Allah berikan fadilah, keutamaan, bisa paham, bisa mengambil hikmah atas kejadian yang menimpanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka benarlah pemahaman tersebut, paham, mengerti, memiliki ilmu agama, itu adalah bagian dari Allah menginginkan kebaikan. Karena dengan ilmu yang kita miliki tersebut, yang alhamdulillah ilmu tersebut akan menuntun kita, mempermudah jalan kita, baik untuk urusan dunia kita, lebih-lebih lagi nanti untuk urusan akhirat. Ilmu yang kiranya adalah cahaya yang bisa menerangi kegelapan yang pasti kita lalui. Baik kegelapan di alam kubur, lebih-lebih lagi nanti di padang mahsyar, akhirat yang kita sangat membutuhkan cahaya. Kita sangat butuh sinar cahaya tersebut agar kiranya kita bisa selamat dalam perjalanan. Nah, itu tidak kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Harus memiliki ilmu dalam segala hal yang kita lakukan. Baik urusan dunia, lebih-lebih lagi dalam masalah akhirat. Nah, ilmu yang saat ini akan kita pelajari, dalami, yaitu ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita memanajemen, mengatur, menertibkan hati kita agar senantiasa dalam kebaikan, agar senantiasa dekat dengan Allah, agar bisa kita jaga dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang luar biasa banyak. Baik itu hasad, dengki, iri, sombong, dan lain sebagainya yang sangat banyak. Terlebih lagi masalah keikhlasan. Ada penyakit hati ria, ada sum'ah, dan lain sebagainya. Dan ini sangat butuh, sangat perlu untuk kita pelajari. Pelajari bagaimana cara mencegahnya. Pelajari bagaimana mengobatinya ketika kita sudah terkena penyakit tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian Tazkiyatun Nufus, yang mana di kajian ini kita masih dalam bab takwa, pembahasan yang cukup panjang dari definisi, pengertian, dalil, kemudian cara, dan kita masuk kepada samarat,
atau juga buah keutamaan, faidah, fadilah yang kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sudah masuk kepada poin yang kelima. Ya. Poin yang kelima ini yaitu samara atau juga fadilah dari ketakwaan. Atau seorang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan ampunan dan digantikan baginya keburukannya dengan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum walahu dzul fadlil azim. Ya Allah berfirman yang artinya, jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan. Furqan kemarin sudah kita bahas, yaitu petunjuk, ya, tuntunan Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Kemudian apa lagi? Dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Dan juga Allah akan menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah memiliki karunia yang agung. Terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 29. Nah, dari dalil ini, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Yang mana di sini ada setidaknya ada 3 poin. Ya, 3 poin yang bisa kita ambil pelajaran ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah. Ya, apa yang terjadi, apa yang akan dia dapatkan? Karena kata-kata takwa, sebagaimana kita bahas ya, itu adalah prestasi terbesar, reward, hadiah yang Allah janjikan ya, ketika seorang hamba dia benar-benar dalam ibadahnya. Banyak dalam ayat-ayat Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran ya, mengatakan bahwasanya ketika seorang hamba itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, kata-kata la'allakum tattaqun ini beberapa ayat dalam Al-Quran itu sangat sering ya kita dapati. Ketika seorang hamba sudah berusaha, sudah melakukan ibadahnya, maka balasannya, ganjarannya yang di akhir Allah katakan, la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dia akhir atau finish dari ketika dia berhasil dalam ibadahnya. Ketika dia sungguh-sungguh dalam amal ibadahnya, maka dia sampai kepada tingkat derajat takwa. Dan ketika seorang hamba yang beriman sudah sampai kepada tingkat ketakwaan kepada Allah, maka dia mendapatkan fadilah-fadilah. Ya, boleh dikatakan fasilitas-fasilitas. Kalau dalam dunia ya, kita kerja, ketika jabatan kita semakin tinggi, maka fasilitas yang kita dapatkan maka semakin tinggi pula. Nah, begitu juga dengan hal ini. Ketika seorang hamba dia benar-benar meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, ya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah berikan keutamaan-keutamaan kepadanya. Di antaranya keutamaan yang kita bahas, yang kelima ini adalah keutamaan dia mendapatkan ampunan dari Allah, dan Allah gantikan kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan. Jadi dikatakan bahwasanya Allah memberikan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah gantikan keburukannya, wa yaghfir lakum. Allah ampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu ini adalah suatu hal kebaikan yang luar biasa ketika bisa kita raih. Setiap kita pasti itu adalah perkataan dari Nabi Muhammad SAW, melakukan yang namanya dosa, kesalahan. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun.
Setiap anak Adam pasti dia melakukan kesalahan. Ya, tidak ada manusia yang lepas luput dari yang namanya melakukan dosa, melakukan salah. Ya, hanya Rasulullah SAW yang dia ketika melakukan kesalahan Allah langsung tegur. Ya, Allah langsung perbaiki. Allah langsung ambil tindakan kepada Rasulullah. Ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah pernah ditegur ketika Rasulullah berpaling dari Ummul Maktum, ya, yang dia ingin meminta pengajaran dari Rasulullah, namun Rasulullah lebih mengutamakan ketika itu ya bersamaan dengan ketika Ummul Maktum datang kepada Rasulullah, bersamaan di sana ada kepala-kepala Quraisy yang Rasulullah sangat menginginkan mereka masuk Islam. Sehingga ya tentu banyak dampak positif bagi umat Islam itu sendiri. Namun ketika itu ada Ummul Maktum yang Rasulullah kesampingkan. Ya, artinya Rasulullah utamakan dulu kepada orang-orang kepala kafir Quraisy ini yang Rasulullah berharap kalau mereka masuk Islam maka kaumnya akan masuk Islam. Ketika itu langsung ya tidak lama Allah tegur dalam surah Abasa. Ya, Allah tegur Nabi Muhammad dalam surat tersebut dengan teguran yang cukup keras, ya, sehingga Rasulullah sadarlah bahwasanya itu adalah kesalahan yang dia lakukan dan harus tentunya dia perbaiki kesalahan tersebut. Dan lagi ada beberapa ya tempat yang langsung Allah jaga nabinya dari perbuatan salah atau maksiat, dari beliau kecil sampai dewasa sampai menjadi seorang nabi dan rasul. Nah itu dia. Jadi adapun yang selain dari Rasulullah, baik itu juga para sahabat, tabi'in, ulama, apalagi di zaman kita saat ini, maka tidak ada satu orang pun ustadz yang selamat dari yang namanya kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, Allah cintai adalah orang yang bersegera dia kepada taubat. Allah cinta perbuatan amal seorang hamba seperti tersebut. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.